Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Prayogi. Saya perwakilan dari kelompok saya atau moderator di kelompok saya. Yang kedua, dari kelompok saya akan menjelaskan teknik alat dan bahan penyajian bahan campuran. Jadi jadi skip videoku karena skip itu tidak menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Syahabe. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis dan karakteristik bahan berbasis media campuran. Ada banyak jenis bahan yang dapat digunakan untuk membuat kerajinan berbasis media campuran, tergantung dari mana bahan tersebut didapat. Adapun jenis-jenis dan bahan dan karakteristik dari bahan dasar produk kerajinan berbasis media campuran adalah batu, kayu, plastik, keramik, dan logam. Batu banyak jenisnya, mulai dari batu mulia, batu permata, maupun batu akik, untuk dipadankan dengan bahan lainnya seperti kayu dan lain-lain. Yang kedua, logam. Logam banyak jenisnya, mulai dari tembaga, emas, perak, perunggu, titanium. Namun perak yang paling sering digunakan untuk membuat produk kerajinan berbasis media campuran. Yang ketiga, plastik. Plastik banyak jenisnya seperti kresek, botol, dan lain-lain. Namun, botollah yang paling sering digunakan saat membuat kerajinan berbasis media campuran. Selanjutnya adalah kayu. Kayu merupakan bahagian dari pohon, yaitu ranting. Kayu juga banyak jenisnya seperti kayu jati, mahoni, nangka, dan lain-lain. Namun kayu yang paling sering digunakan adalah kayu jati, karena selain tahan, kayu jati juga memiliki kualitas yang sangat luar biasa. Dan yang terakhir adalah keramik. Keramik merupakan tanah liat yang telah mengalami proses pembakaran sehingga teksturnya menjadi keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Said. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan. Yang pertama, alat dan bahan kerajinan batu. Bahannya yang pertama itu adalah batu, yang kedua itu adalah kayu, dan yang ketiga adalah logam. Sedangkan alatnya ialah aneka perangkat alat yang dibutuhkan seperti ember dan wadah. Yang kedua, alat penghalus, dan yang ketiga yaitu adalah alat pemecah batu. Saya akan menjelaskan tentang alat tambahan kerajinan logam. Bahannya adalah logam, perak, dan aluminium. Alatnya ialah alat penggiling, tang, dan penjepit. Yang ketiga, plastik. Alat dan bahannya ialah aneka plastik dari berbagai minuman atau kemasan. Alatnya ialah gunting dan alat penggiling plastik. Dan yang keempat ialah bahan dan bahannya yaitu adalah bahan utamanya adalah kayu. Alatnya ialah bahat, amplas, dan gergaji. Yang kelima adalah keramik. Yang pertama yaitu adalah tanah liat. Bahannya, alatnya ialah alat putar, tungku, spon, dan kunci. Yang pertama akan saya jelaskan itu teknik pengolahan logam. Yang pertama ada teknik patri. Pematrian adalah suatu metode penyambungan bahan logam di bawah pengaruh panas dengan pertolongan bahan tambah, baik itu logam maupun logam. Bahan tambah biasa disebut patri, merupakan logam atau campuran logam yang mudah melebur karena mempunyai titik lebur di bawah titik lebur bahan logam yang akan disambung.
Kondisi ini biasa diterapkan pada 1. Sebagai pengganti pengelasan pada konstruksi bahan yang pekat terhadap suhu pengelasan yang tinggi. 2. Untuk menyambung logam yang titik leburnya sangat berbeda. Ketiga, untuk menyambung benda kerja yang sangat kecil. Keempat, untuk pekerjaan perbaikan bagian yang sangat pekat terhadap panas. Misalnya, perkakas. 5. Untuk pengedapan atau sambungan wadah, retak-retak dan lain-lain. Kedua, teknik cetak. Ketika kebudayaan perunggu mulai masuk di Indonesia, dikenallah pengolahan perunggu. Misalnya, 1. Ganding perunggu, 2. Kapak, 3. Bejana, dan 4. Perhiasan. Teknik cetak dapat dibagi menjadi 2, yaitu teknik tuan berulang dan teknik tuan sekali pakai. Yang ketiga, lanjut wih. Teknik grafir adalah teknik pengikisan sebagian permukaan material dengan pola tertentu. Teknik grafir ini biasa digunakan untuk berbagai produk, seperti mulai dari 1. Trofi, 2. Aksesoris, 3. Perhiasan, dan hingga alat tulis. Teknik alat grafir atau engraving secara umum dibagi menjadi 2, yaitu pertama, vector engraving, dan B. Racial engraving. Trap money penny. She got me in my penny. Gotta be real with it. Yeah. Teknik bubut. Bubut adalah suatu proses pemakanan benda kerja yang sayatannya dilakukan dengan cara memutar benda kerja kemudian dikenakan pada pahat yang bergerak secara transisi. Pengaturan perbandingan kecepatan rotasi kerja benda dan kecepatan translasi pahat akan menghasilkan berbagai macam ulir dengan ukuran kisar. Yang kelima, teknik las. Pengelasan adalah teknik penyambungan logam dengan cara mencarikan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan dan dengan logam penambah dan menghasilkan sambungan yang baik. Kedua, batu. Teknik batu ada salah. Pada batu terdapat teknik ukir. Mengukir adalah kegiatan menggores, memahat, dan menore pola pada permukaan benda yang diukir. Awalnya, seni ukir ini digunakan untuk membuat perkakas rumah tangga. Umumnya, ukiran tersebut digunakan sebagai hiasan dan mengandung makna simbolis dan religius. Dilihat dari jenisnya, ada beberapa jenis ukiran antara lain sebagai berikut. Ukiran tembus atau karawangan, ukiran rendah, ukiran tinggi, dan ukiran utuh. Pada plastik, teknik yang digunakan adalah teknik membentuk dan teknik menggulung. Cara pembentukan dengan tangan langsung. Teknik ini dapat digunakan untuk membuat benda kerajinan yang terbuat dari limbah kertas ataupun limbah plastik. Teknik ini digunakan apabila sang pengrajin ingin mendaur ulang kaleng, kaca, besi, dan lain-lain. Adapun teknik menganyam. Teknik ini digunakan untuk membuat benda kerajinan dari bahan limbah organik maupun anorganik dengan kerasi tertentu. Adapun teknik sobek, teknik lipat, teknik bubut, dan teknik tempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baradani. Saya akan menjelaskan tentang teknik penyajian untuk kerajinan berbasis bahan media campuran. Seperti kerajinan biasa, kerajinan yang berbasis media bahan campuran juga harus dikemas. Jadi, kemasan merupakan sentuhan akhir dari sebuah proses. Pada karya modifikasi kerajinan berbasis media campuran ini yang perlu diperhatikan adalah ukuran dari sebuah produk. Tidak semua karya kerajinan dapat dikemas, hanya kerajinan yang berukuran kecil maupun
kerajinan berukuran sedang dan mudah dibawa. Meskipun yang dibuat adalah kemasan, perlu dipikirkan agar kemasan tidak langsung dibuang, namun dapat digunakan untuk fungsi lain oleh konsumen. Dengan demikian penting untuk memikirkan kemasan yang menarik untuk dibuat. Jadi itulah teknik penyajian untuk kerajinan berbasis media campur. Terima kasih. Ya, itulah materi yang dibawakan oleh kelompok saya. Semoga video tadi berfaedah bagi Anda. Terima kasih. Ya. Jangan lupa like, komen, dan share video kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, subscribe, and share. Selesai. Hah? Pakai anu. Apa gue bilang? Sekian dari saya. Sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, matamu. Awalnya sering begini juga untuk membuat podcast jangan lupa like dan komen. Gores memhat dan meniru pola pada perkembangan benda yang diukir. Awalnya senior ini digunakan untuk membuat perkakas rumah tangga dan benda-benda dari gerabah biasa digunakan. Hai, kami dari kelompok 2 loh. Jangan lupa like kiriman kami juga ya guys. Jangan lupa like dan komen karena satu like dari Anda sangat berharga. Yang ketiga, lanjut wih. Yang ketiga, teknik grafik. Astaga. Yang ketiga, Yang ketiga, teknik grafir. Waktu menunggu. Macam ini. Ini Bagus sekali. pertama adalah batu. Yang kedua, udah Di skip videoku karena skip itu tidak menyenangkan. Bona,